Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Dengan harapan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang percaya boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di hari Minggu yang penuh dengan bahagia sukacita ini, tepat di tanggal 17 Agustus tahun 2025, bersamaan juga dengan Dirgahayu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, tentu menjadi sukacita bagi kita sekalian, orang percaya yang ada di Indonesia. Sehingga kebenaran firman Tuhan mungkin tidak akan terlalu jauh temanya dengan soal kemerdekaan, saudara ya. Khotbah atau kebenaran firman Tuhan di kesempatan kali ini akan mengangkat judul Rancangan Tuhan Bukan Rancangan Kita. Nas firman Tuhan terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-55. Ya, kita akan membuka nas firman Tuhan ini bersama-sama. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang menuntun kami oleh kuasa Roh-Mu, celikan setiap hati kami. Bukakan Tuhan segala rahasia yang terselubung. Singkapkan Tuhan apa yang menjadi rahasia firman-Mu, sehingga kami boleh dimerdekakan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dibangun, dan kami boleh bertumbuh. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara soal kemerdekaan ya. Sebelum kita masuk kepada rancangan Tuhan, bukanlah rancanganku, rancangan kita tentunya. Kita bicara soal kemerdekaan. Tahukah saudara bahwa menjadi orang percaya itu pada hakikatnya ialah kita ini dimerdekakan dari kutuk dosa dan maut. Oleh karena Kristus sudah menebus kita dengan nyawanya di atas kayu salib, maka hari ini saya dan saudara sudah bisa dikatakan orang-orang merdeka. Kita sudah tidak lagi takluk kepada dosa. Kita sudah tidak lagi harusnya takluk kepada kutuk. Namun, ada namunnya, kemerdekaan itu bukan lantas kita merdeka hidup sesuka-suka kita. Kemerdekaan itu bermula dengan kesadaran bahwa Yesus sudah menebus kita. Maka kita tadinya adalah hamba dosa. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Jadi kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Namun di satu sisi kita juga adalah pelayan-pelayannya Kristus. Kita mengisi kemerdekaan kita dengan hidup berjalan bersama dengan Dia. Mengabdikan diri kita bagi Dia yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Ya, istilah menebus itu kan sebenarnya istilah di masa lalu ya. Kalau orang pengen mengambil seorang budak ya, maka dia akan membayar sejumlah nilai, sejumlah uang. Supaya nantinya orang yang dibeli atau ditebus itu akan menjadi miliknya sepenuhnya. Yang nantinya akan melayani dia, mengabdikan hidupnya kepada tuannya. Demikian juga saya dan saudara, kita sudah memang dimerdekakan dari kutuk dosa dan maut. Dan karena Yesus sudah menebus kita, maka layaklah kita juga mendedikasikan hidup kita untuk melayani Dia, mengikuti Dia. Tubuhmu bukan milikmu sendiri lagi.
melainkan Kristus yang sudah menebus. Sehingga itu kita patut memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, sekarang kita memasuki kepada poin yang utama, yakni rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Ini sudah jelas sekali ya. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Tujuan Tuhan berbeda dengan tujuan kita. Ya, jadi sedikit kita belajar mengenai kitab Yesaya ya. Ini kan ditulis di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kitab Yesaya itu ditulis dalam konteks penghakiman dan juga penghiburan, saudaraku. Khususnya bagi bangsa Israel yang sedang mengalami masa-masa pembuangan pada masa itu. Saudara ya. Jadi di dalam tradisi bangsa Yahudi, pemahaman bahwa Tuhan itu adalah raja di atas segala raja itu sangat kental, saudaraku. Sehingga orang pada masa itu mengaminkan bahwa cara berpikir Tuhan itu dianggap jauh melampaui logika manusia. Makanya inilah hikmat yang nantinya belajar kita pahami bersama bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Saudara ya. Saya ada sedikit merenungkan ya. Kita sedikit berbicara secara fiksi ya. Saudara tentu tahu, apalagi mungkin banyak di antara pendengar ini kebanyakan seumuran saya atau sedikit lebih muda aja dari saya. Anda para pendengar kebanyakan di antara usia 30 sampai 40 tahun. Biasanya paham dengan istilah fiksi, film-film fiksi. Banyak, saudara ya. Film-film fiksi, science fiction atau fiksi ilmiah. Ya, di era saya di tahun 80-an, ya kebanyakan ada film yang namanya Back to the Future. Bagaimana film ini garis besar sinopsis ceritanya menceritakan tentang seorang profesor yang bisa menciptakan sebuah mesin waktu. Yang membuat ia bisa menjadi seorang time traveler yang bisa ke tahun-tahun mana saja, baik di masa lalu, baik juga ke masa yang akan datang, saudara ya. Nah, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik di hati saya. Ini bicara soal rencana atau rancangan ya. Bagaimana seandainya saudara diberikan atau diizinkan punya teknologi seperti itu. Atau entah bagaimana caranya saudara diizinkan untuk kembali ke masa lalu. Entah itu 10, 15, 20 tahun yang lalu, atau bahkan 30 tahun yang lalu. Saya pengennya sih ke 30 tahun yang lalu. Kira-kira di tahun 1995 ya. Waktu itu saya masih SMP. Ya. Tahun itu adalah tahun emas bagi saya. Karena kenangan di masa-masa SMP itu begitu lekat di dalam pikiran saya. Jauh daripada di masa SMA atau kuliah. Yang paling segar ingatan saya itu justru di masa SMP. Karena saya punya sahabat-sahabat terbaik. Saya bertemu dengan sahabat-sahabat terbaik di era atau di masa itu. Kita juga merasakan peralihan teknologi, informasi, dan kemajuan yang luar biasa ya. Transisi di masa-masa itu tuh indah rasanya. Nah, saudaraku, di tahun 95 kalau saya diizinkan Tuhan kembali ke sana, tentu saya akan menyimpan begitu banyak memori. Tentu saya akan memiliki pandangan soal masa depan. Saya sudah tahu ini loh yang akan terjadi di Indonesia ini loh. Seandainya saya adalah seorang trader atau seorang investor di dunia saham, tentu saya akan tahu bahwa oh ini saham BBCA ini bakal terbang ini. Dari harga sekian di tahun ini lebih baik investasi di saham seperti itu. Saya bisa tahu perhitungannya. Kalau saya tahu masa depan ya, banyak orang akan berpikir seperti itu, mencari keuntungan. Tapi terus terang, kalau seandainya saya tahu masa depan dan saya kembali dari masa depan ke masa lalu ya, tentu saya akan banyak tahu tentang masa depan yang akan terjadi. Tahu nggak saudara, apa yang saya paling pikirkan ialah
Saya pengen rasanya memberitahu teman saya. Ada beberapa teman kami yang terus terang maaf sudah berpulang ke rumah Bapa di surga, sudah meninggal di usia yang bisa dikatakan masih amat sangat muda, saudaraku ya. Beberapa di antaranya oleh karena penyakit. Jadi saya pengen rasanya ketemu sahabat saya di masa SMP ini dan memberitahu dia, walaupun tidak secara eksplisit. Saya pengen ngasih tahu dia, kalau kamu nanti jaga kesehatan seperti itu. Nanti kalau besar, kalau bisa kamu general check up. Tapi apakah yang seperti itu bisa diingat oleh anak-anak kecil? Sulit juga ya. Mengingat hal-hal seperti itu, mungkin sudah terlalu banyak juga orang-orang di sekitar kita mengingatkan kita, hey jangan makan sembarangan. Mungkin pasangan kita juga mengingatkan kita, hey sudah cukup makan yang mengandung kolesterol atau gula, hati-hati. Sudah banyak cara Tuhan mengingatkan. Saya percaya Tuhan itu memang tidak secara eksplisit lalu ada suara, tidak secara audible, tidak selalu, walaupun pernah ya dia bicara dengan nabi-nabinya. Tapi firman Tuhan kan terbentang di hadapan kita. Ada begitu banyak pengajar firman Tuhan yang bicara. Ada begitu banyak informasi yang beredar di antara kita. Sehingga kita sebenarnya tahu bagaimana harusnya hidup dengan benar. Tidak hanya di hadapan Tuhan melakukan firman-Nya, tetapi juga memelihara tubuh kita. Saudara ya, saya percaya bahwa rencana Tuhan itu memang sulit kita pahami. Contohnya ya, saya sudah pernah berkali-kali menyampaikan hal ini juga. Rencana saya ialah ketika saya masih muda, saya jatuh cinta kepada seorang gadis. Dan saya berpikir, Tuhan ini jodohku. Saya doakan. Sembari saya juga PDKT. Setelah PDKT, saya bingung. Kenapa kisah cinta saya dibikin complicated? Ribet. Ya, complicated itu kan ya bermasalah lah. Tidak mulus jalannya. Ada persoalan ini itu, seakan-akan tidak ada jalan untuk bersama. Tapi kemudian setelah saya menikah dengan istri saya juga mulai merenungkan. Memang pilihan Tuhan itu yang terbaik, saudaraku. Siapa yang bisa menghandle karakter saya? Yang bisa siap dengan perilaku saya? Yang bisa siap dengan keputusan saya? Selain dengan istri saya. Kalau saya dengan mantan pacar saya dulu, saya mulai merenungkan, mungkin dia gak akan mampu. Atau sebaliknya, saya juga gak akan mampu. Jadi rencana Tuhan, ketika kita masih muda, kita sukar menerimanya. Tidak masuk akal, mengecewakan, apalagi orang-orang muda ya. Yang bucin seperti itu, seringkali galau ketika cintanya tidak bersambut. Kecewa, marah. Tapi tahukah saudara, justru itu adalah cara Tuhan untuk mengatur langkahmu. Karena firman-Nya berkata ya, yang dijadikan sebuah lagu. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Betul. Saya bersyukur kalau Tuhan itu mengatur setiap langkah kita. Maka kita sebagai orang percaya memang harus dan sudah seharusnya di dalam doa kita menyerukan bahwa Tuhan, aku berserah kepada rencana-Mu. Tuhan, tuntun langkahku. Tuhan, luputkan aku dari rancangan si jahat. Biar rencana Tuhan yang jadi dalam hidupku. Firman Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Nah, kadang-kadang kita nggak sukar menerima ya. Bangsa Israel juga di dalam pembuangan juga sukar menerima. Kalau mereka adalah bangsa umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan, kenapa mereka harus dijajah bangsa lain dan mengalami masa pembuangan? Saudaraku ya. Tetapi itulah konsekuensi juga. Karena mereka berbalik dari Tuhan Allah mereka yang hidup.
Rancanganku bukan rancanganmu. Itu juga terbersit, ternyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berpikir, wah, perjalanan dalam menuju ke tanah Kanaan ini paling secara wajar ya. Itu sebenarnya di dalam beberapa hari itu sudah nyampe. Ya paling mentok 2 minggu lah. Nyampe mereka tuh di tanah Kanaan. Lah ini kenapa kok diputar-putar selama 40 tahun? Sementara kita berfokus, sementara manusia itu berfokus kepada hasil akhir, Tuhan itu lebih tertarik kepada yang namanya proses. Ya. Jadi kata rancanganku itu berakar dari kata masyafot yang berarti jalur. Ya. Berbicara soal gaya hidup dan cara bertindak. Jalan dan rancangan tidak berarti jalur secara fisik jalan, tetapi itu bicara kepada gaya hidup dan cara kita bertindak, saudaraku. Nah, Tuhan kadang mengizinkan loh kita melalui penderitaan, keterlambatan janji itu digenapi, pengalihan jalan. Betul, saudaraku? Berapa banyak saudara yang berdoa dan doa saudara belum dijawab? Berapa banyak saudara berdoa seperti saya tadi minta jodoh ini, minta punya pasangan ini, sudah didoakan tapi kok nggak jadi, malah sama yang lain. Itu adalah rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu yang terbaik. Contoh berikut, Yusuf. Dia anak kesayangan. Dia diperlakukan dengan begitu luar biasa oleh bapaknya. Dia dianggap anak emas karena dia lahir dari istri yang dicintai oleh bapaknya, oleh Yakub. Namun apa yang kemudian terjadi? Yusuf harus mengalami satu tragedi kehidupan yang tidak enak. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, saudara kandungnya. Dia dijual kepada kafilah. Kemudian dijual lagi kepada Potifar. Di situ dia jadi hamba, jadi pelayan dalam rumah tangga. Sudah betul-betul bekerja, malah difitnah, masuk penjara lagi. Namun apa yang saudara lihat di sini? Sementara kita berpikir ikut Tuhan itu bicara soal kenyamanan, ternyata di sini ikut Tuhan itu bicara soal proses pembentukan karakter, pendewasaan. Kalau saudara mengikuti Tuhan dan saudara memikirkan hanya menjadi kaya, semakin kaya, luar biasa kaya, saudara sudah salah melihat rancangan Tuhan. Well, itu bukan rancangan Tuhan. Itu kehendakmu. Itu kemauanmu. Sementara orang lain pamer ikut Tuhan kaya, diberkati berlimpah-limpah katanya. Well, Tuhan saya nggak seperti itu yang saya lihat. Yang saya lihat Tuhan saya mengajarkan saya arti kesabaran, arti ketabahan di dalam segala penderitaan, arti iman, berharap kepada Tuhan sekalipun tidak melihat tanda yang jelas di hadapan Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada kita, mendewasakan iman kita. Bahkan ada nabi-nabinya yang tidak melihat pertolongan Tuhan, tetapi mereka tetap berikrar, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Inilah iman sejati. Inilah ketaatan sejati. Saat kita bahkan tidak melihat janji Tuhan digenapi, namun kita tetap percaya. Ini baru kesejatian di mata Tuhan. Di dalam tradisi Ibrani, iman itu artinya kesetiaan. Tidak semata-mata iman itu keyakinan di dalam batin, saudaraku ya. Iman itu bicara soal kesetiaan, saudaraku. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara setia menanti-nantikan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mulai dari saudara ngotot dengan kemauanmu, dengan doamu, sampai akhirnya saudara berkata, I surrender Lord. Aku berserah Tuhan. Aku percaya kepada rencana. Maka ketika engkau melihat dan engkau percaya bahwa rancangan Tuhan itu terbaik, engkau tidak akan melihat lagi jawaban doamu yang terbaik. Engkau tidak akan melihat lagi pencapaian hidupmu yang sukses dan terbaik. Engkau hanya bisa melihat
Tuhan, aku bahagia karena setiap langkahku dituntun oleh Engkau. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita tidak mengerti jalan Tuhan, saat kita tidak paham dengan maksud Tuhan, saat kita akhirnya melihat, kok kayak gini sih yang terjadi dalam hidupku, dan kita bingung dengan keadaan kita, percayalah, hatinya. Kalau saudara tidak mengerti cara Tuhan bekerja, percayailah hatinya. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Karena firman-Nya berkata, Bapa yang jahat aja tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di surga. Kita yang berdosa aja tahu ngasih the best buat anak-anak kita. Apalagi Bapa kita. Percaya itu saja. Percayai itu saja. Sehingga di dalam setiap penderitaan, ketika engkau bertobat, ketika engkau mengakui dosamu, engkau tidak akan pernah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami, sehingga kami boleh dibebaskan, dimerdekakan di hari yang penuh sukacita ini. Kami percaya Tuhan menolong kami, agar kami punya pemahaman yang mendalam, pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kiranya Tuhan menyertai dan menuntun setiap langkah kami. Kami berserah di dalam rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera itu Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.